So, di video kali ini gue mau ngebahas mengenai Steve Jobs. Seperti yang kebanyakan orang tahu, Steve Jobs adalah CEO dari Apple. Dan Steve Jobs ini dikenal memiliki kemampuan public speaking yang luar biasa. Jadi apa yang mau gue lakukan sekarang adalah mencoba menganalisa bagaimana seorang Steve Jobs mendeliver public speakingnya, sehingga public speaking Steve Jobs bisa menggerakkan hati dan akhirnya meyakinkan audiensnya mengenai produk yang ia jual, yaitu iPhone saat itu. So, daripada kita berlama-lama, mari kita lihat video Steve Jobs yang satu ini. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer. Pas kita lihat video tadi itu, dia menjelaskan bagaimana manusia bekerja melakukan inovasi, dan salah satu bagian terpenting dari inovasi manusia di abad ke-21 yaitu Apple. Makanya Steve Jobs akhirnya menceritakan soal produk Macintosh yang dia pertama kali buat. Steve Jobs membuat audiens di sini bertanya-tanya dan mengantisipasi apa sih sebenarnya yang akan Steve Jobs perkenalkan. So kita tonton lagi. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. Di sini sebenarnya seperti yang akan kita lihat nanti, Steve Jobs ini sedang membuat orang semakin mengantisipasi produk yang ia perkenalkan. Ia memperkenalkan produk inovasi baru ini dalam sebuah klimaks cerita. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? Ini bagian yang uniknya. Jadi seakan-akan di awal Steve Jobs menjelaskan bahwa akan ada 3 produk yang muncul. 3 produk yang muncul dan memiliki 3 kemampuan yang berbeda-beda. Namun yang akhirnya yang sebenarnya pengen ia siratkan kepada audiensnya adalah 3 produk ini sebenarnya adalah satu produk yang sama. So, kesimpulan gua, salah satu hal yang membuat Steve Jobs sukses sebagai seorang public speaker yaitu juga kemampuannya dalam melakukan storytelling. Biasanya seorang pendongeng seperti yang kita tahu akan menjelaskan latar belakang cerita terlebih dahulu seperti tempat, waktu, situasi. Lalu baru kemudian mereka menjelaskan atau memput karakter di dalam latar belakang kisah tersebut. Nah, habis itu setelah mereka memput karakter, baru mereka menjelaskan jernih karakter itu dari awal hingga berakhirnya sebuah cerita. Di sini Steve Jobs mempunyai beberapa kemiripan. Salah satunya yaitu ketika dia menjelaskan bagaimana dunia bekerja. Di situ dia mengajak audiens untuk masuk ke dalam cara dia melihat dunia, bahwa dunia ini tuh pada dasarnya selalu berinovasi, selalu berubah-ubah. Dan dari latar belakang kisah itu dia mulai put karakter tanda kutip yaitu Macintosh. Nah, Macintosh ini kan sebenarnya
produk pertama dari company Apple. Nah, dari situ dia menjelaskan journey-nya dari Macintosh, lalu Apple memperkenalkan iPod. Jadi di sini karakter yang mau dia perkenalkan sebetulnya adalah company-nya itu sendiri, yaitu Apple. Dan ini tuh menciptakan emotional build up. Emotional build up itu tensinya itu udah kerasa di momen itu, sehingga penonton secara intuitif merasakan ini kayaknya Steve Jobs mau memperkenalkan produk baru deh, produk inovasi baru deh yang belum pernah ada sebelumnya. Antisipasi itu sendiri saja sudah membuat penonton bisa engage. Ibarat cerita ketika lu nonton film horor, biasanya yang paling tegang dari film horor tuh ketika lu tahu ada ancaman, tapi lu nggak tahu sebenarnya ancamannya itu apa. Dan biasanya akan semakin klimaks sampai lu tahu entah monster kah, entah orang kah, atau entah hantu apa yang sedang ngejar lu. Nah, biasanya setelah kita udah tahu hantunya itu apa, orang itu apa, nanti tensinya tuh agak berkurang karena istilahnya kita jadi tahu ancaman kita itu apa. Sama, Steve Jobs juga melakukan hal yang sama. Dia membuat orang penasaran, dia membuat orang tahu bahwa akan diperkenalkan produk baru, tapi dia tidak bilang produknya apa, dan hal ini menimbulkan antisipasi dan ketegangan yang akhirnya membuat orang makin penasaran dan semakin engage dengan presentasinya dia. Ngomong-ngomong soal public speaking, dan apabila kalian pernah bermimpi untuk menjadi seperti Steve Jobs, Live Speak Coaching Clinic menawarkan program eksklusif buat 5 orang terpilih, di mana dalam coaching ini kalian akan diberikan materi setara dengan coaching profesional seharga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Di dalam sesi coaching akan dibahas 5 hal utama, dimulai dengan why atau kenapa kalian ingin menjadi seorang public speaker. Lalu kalian juga akan diajarkan mengenai teknis-teknis dan bagaimana cara membranding diri kalian secara personal. Dan tentunya tak lupa kalian akan diajarkan public speaking, skill menulis atau writing skill, dan skill membuat konten atau content creation skills. Kalian akan dibimbing oleh 5 coach yang ahli di bidang mereka masing-masing. Ada dari mereka yang dosen, lalu juga penulis buku, dan content creator juga. Dan kabar baiknya, buat kelima orang terpilih tadi akan mendapatkan pelatihan itu secara gratis. So guys, tidak ada alasan untuk menunda-nunda karena periode registrasi akan berakhir di 30 Juni 2022. Lalu persyaratannya apa aja sih? Gak susah kok. Yang perlu kalian lampirin tuh hanyalah transkrip nilai kalian selama masa kuliah. Dan yang kedua, kalian harus membuat video sebanyak maksimal 5 menit ataupun makalah sepanjang maksimal 5 halaman. Boleh pilih salah satu ya di antara kedua ini. Apa isi video atau makalah tersebut? Isinya adalah jawaban atas pertanyaan yang nantinya akan kalian temukan di dalam form. Dan link dari form itu akan kalian temukan di kotak deskripsi di video di bawah berikut ini. So, segeralah cepat-cepat mendaftar. Dan gue berdoa siapapun di antara kalian yang terpilih dan beruntung untuk mengikuti program ini bisa menjadi influencer masa depan yang memberikan kontribusi positif buat bangsa Indonesia dan orang-orang di sekitar kalian.